Jangan berputus asa, bersama kita bisa. Bersama kita bisa untuk saling menjaga, berbagi rasa dan air mata, hadapi segala problema. Bersama kita bisa, janganlah menyerah, tetaplah berharap dan berjuang dengan berserah pada yang ku. Tanya saya. Oke ya, udah Ras, itu udah on ya. Oke, Kayani ya. Jadi apa bertanya? jadi dipanggilnya Kayani aja ya. Kayani. Kayani tinggal di Kalimantan Barat sudah berapa lama? Kalau nggak salah sih 2007 datang, jadi berapa tahun? Berapa tuh? Males ngitung. Pokoknya udah lama lah ya. Udah lama ya. Udah lama ya. Terus apa yang Kak Yani lakukan di Kalimantan Barat? Ya. Memang tujuan datang ke Kalimantan Barat itu untuk pelayanan. Untuk pelayanan ya. Jadi awal nggak kenal siapa-siapa, terus bergabung di satu gereja, melayani di satu gereja, kemudian kenal dengan beberapa teman dan ada satu orang juga. Pasti namanya Reynaldo ya. Reynaldo Ginting. Ya. Kemudian sama-sama pelayaran ke pedalaman, kita buat komunitas Love Borneo. Oke. Sampai sekarang ke pedalaman itu buat beberapa rumah baca. Oke ya, jadi Masih kurang keras nggak? Masih ya? Top ya? Ya. Jadi Kayani apa ya, berkontribusi banyak lah ya, khususnya di pendidikan anak-anak di pedalaman ya. Ya, karena kebetulan kan backgroundnya juga pernah kuliah di pendidikan, kemudian ada passion, panggilan ke pendidikan juga, kemudian lihat kebutuhan pendidikan untuk anak-anak di pedalaman, akhirnya mengarah ke sana. Kayani kan ngajar juga di sekolah ya, di SMK ya. SMK dan SMTK. SMTK itu setingkat SMA lah. Oh, jadi Kayani ngajar mata pelajaran apa kalau di Matematika. Uish, pintar sama angka berarti ya. Matematika. Begitu karena suaranya kadang kurang keras. Ya, oh. Nah, jadi yang ke pedalaman itu pribadi ya, di sela-sela Kayani itu tidak ngajar ya? Ya, jadi biasanya kan Sabtu libur, Sabtu Minggu libur, jadi itu dimanfaatkan untuk jalan. Kenal dengan beberapa teman dan ada satu orang juga. Pasti namanya Reynaldo ya. Reynaldo Ginting. Ya. Kemudian sama-sama pelayaran ke pedalaman, kita buat komunitas. Jadi Kayani apa ya, berkontribusi banyak lah ya, khususnya di pendidikan anak-anak di pedalaman ya. Ya, karena kebetulan kan backgroundnya juga kenal dengan beberapa teman dan ada satu orang juga. Pasti namanya Reynaldo ya. Reynaldo Ginting. Ya. Kemudian sama-sama pelayaran ke pedalaman, kita buat komunitas. Jadi Kayani apa ya, berkontribusi banyak lah ya, khususnya di pendidikan anak-anak di pedalaman ya. Ya, karena kebetulan kan backgroundnya juga pernah kuliah di pendidikan, kemudian ada passion, panggilan ke pendidikan juga, kemudian lihat kebutuhan pendidikan untuk anak-anak di pedalaman, akhirnya mengarah ke sana. Kayani kan ngajar juga di sekolah ya, di SMK ya. SMK dan SMTK. SMTK itu setingkat SMA lah. Oh, jadi Kayani ngajar mata pelajaran apa kalau di Matematika. Uish, pintar sama angka berarti ya. Matematika. Begitu karena suaranya kadang kurang keras.
Ya, oh, nah jadi yang ke pedalaman itu pribadi ya, di sela-sela Kayani itu tidak ngajar ya? Ya, jadi biasanya kan Sabtu libur, Sabtu Minggu libur, jadi itu dimanfaatkan untuk jalan ke pedalaman dengan teman-teman. Oh, lihat adik-adik di pedalaman, ya pendidikannya lah dari sisi pendidikan. Ya, sebenarnya mereka itu anak-anak yang cerdas. Jadi berapa kali ketemu dengan mereka, mereka punya semangat belajar tinggi, juga sebenarnya punya kecerdasan yang cukup baik, tapi memang fasilitas pelayanannya ya, fasilitas pendidikannya, fasilitas Kurang pendidikan memadai ya? yang sangat minim. Contohnya apa nih kayak ini? Contohnya? Contoh misalnya ya kurangnya tenaga pengajar, Guru ya, gurunya ya. yang disiplin dari gurunya juga ya. Oh, ini ada gurunya, cuman kadang kurang mumpuni, Ya, begitu ya? karena alasan medan, biasanya yang paling sering itu alasan medan yang sulit, jadi mereka jarang datang ngajar anak-anak. Padahal kan itu yang utama kan di situ. Iya, Saya iya. pikir kalau gedung apa itu nomor sekian lah. Ya, saya juga pernah lihat satu guru ngajar 6 kelas. Ya, betul Kayan ya? Dia pernah Iya. sering itu hal seperti itu sering sekali kita Iya. temui di pedalaman. Jadi cuman disuruh nyatet aja ya, Iya. disuruh nyatet. Disuruh nyatet. Jadi potong ya. Nggak apa-apa, nggak usah Oh, dipotong. jangan. Jangan macam-macam. Oke, ya jadi apa ya, kasihan anak-anaknya ya, Iya, betul kayak nih ya. betul. Iya. Padahal mereka anak-anak yang cerdas, berapa kali itu ketemu. Awalnya mereka nggak bisa, hanya beberapa hari kita ajarin, cepat nangkep, Cepet nangkep ya. nangkep dan semangat belajarnya tinggi. Pernah kita di satu tempat itu jadwal kita live in di satu Live in pedalaman. berarti tinggal di Tinggal di kampung kampung. itu berapa lama Kayan? 10 hari. 10 hari, Ya, oke. yang terlama 10 hari. Terus gimana Kayan? Apa yang terjadi? Yaitu apa? Kita jadwalkan itu jam 8, Mhm. jam 7 mereka sudah di tempat. Semangat ya. Semangat dan sudah datang semua. Dan Sudah itu datang semuanya. Ada yang datang itu perjalanan 1 jam. Jadi Oh. bayangkan jam 6 sudah dari Jam rumah. 6 udah dari rumah, Bangun jam berapa tuh? ya. Ya kan? Jam 5 lah ya. Yang paling sering kasusnya itu mereka masih nggak bisa baca. Ada anak kelas 4, kelas 5 itu kan harusnya sudah membaca, itu harusnya sudah selesai kelas 2. Kelas 2 SD seharusnya ya. Seharusnya. Tapi ini kelas 4, kelas 5 masih belum bisa baca, bahkan ada yang masih mengeja banyak. Terus berhitung juga bermasalah. Nggak tuntas ya Nggak berhitungnya tuntas, ya. Jadi Waktu Kayani ajar itu kelihatan bahwa mereka sebetulnya bisa ya kalau bisa. diajar. Jadi perubahannya itu jelas. Hari pertama kami ngajar itu di kelas saya, di kelas matematika itu karena kelas 3, 4, 5, 6 itu perkalian mereka mungkin lupa ya, mungkin pernah diajarin tapi nggak dilatih, nggak diulang-ulang lagi, lupa, sama sekali nggak bisa. Tapi hari kesekian mulai bisa. Saya ingat hari pertama perkalian satu angka itu nggak bisa di hari pertama, tapi sampai hari terakhir itu bisa perkalian 3 angka. 3 angka ya. Bayang, 3 angka. Wah. 10 hari. 10 hari ya. Jadi sebenarnya mereka cerdas. Jadi itu bukti kalau adik-adik di pelosok itu punya kemampuan yang sama dengan anak-anak di kota, cuman kesempatannya nggak sama ya. Itu masalahnya. Jadi itu harapan Kayani lah, harapan kita semua ya. Jadi dan pasti sangat banyak pedalaman yang seperti itu, sangat banyak anak-anak yang seperti itu. Berharap nanti ke depan ada teman-teman yang terbeban juga, Mau terlibat rela, ya. terlibat. Boleh sama-sama dengan kami atau juga berjalan sendiri. Ya. Tapi yang penting mau ke pedalaman pasti bisa ambil waktu seperti Sabtu Minggu ya. seperti yang saya dengan teman-teman lakukan, weekend jalan ke pedalaman buat sesuatu. Nah oke ya, kalau Kayani sendiri terlibat ke pedalaman, ngajar, buka rumah baca, itu udah berapa tahun Kayani kerjakan? Persisnya agak lupa ya, tapi kurang lebih sekitar
Kira-kira lah. Berapa tahun ya Pak Guru yang harusnya ingat? Saya kan yang nanya-nanya, jadi saya seolah-olah nggak tahu. Berapa tahun ya? Kalau nggak salah lombernya mulai itu 2015. Hah? 2015 atau 2016. Jadi 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Oke ya. Jadi Kak Yani, ada nggak pengalaman yang paling berkesan waktu Kak Yani ke pedalaman, entah medannya atau ada pengalaman waktu ngajar anak-anaknya? Yang berkesan itu banyak ya. Oke, coba cerita salah satunya. Salah satunya itu hampir di setiap tempat, apalagi kalau kita sempat lama itu. Ya waktu kita pulang itu mereka pasti nangis. Anak-anak itu ya? Nggak mau pulang. Nggak, iya. Ada yang sampai nangis nggak mau didiemin sampai pegangan tembok. Oh gitu ya? Pegangan tiang. Saking dia nggak rela kita pergi tinggal. ya, pulang ya. Terus Aduh, sedih banget ya. Selalu bilang, Kak, kapan lagi datang? Orang-orang setempat itu karena kita biasa kerjasama dengan gereja. Iya. Ada hamba-hamba Tuhan di situ. Selalu mereka waktu kita datang dan kita buat itu, mereka bilang ini jawaban doa. Jadi mereka jawaban doa orang-orang itu. Jadi jawaban doa. Berarti, Mahal ya, mahal ya. Tuhan percaya ya, Tuhan percayakan sesuatu itu ya kehormatan sih. Iya, oke ya. Saya juga. Jadi kita pikir kita buat sesuatu yang biasa saja, tapi rupanya buat mereka itu karena langka, jarang, itu sesuatu yang berharga sekali, sesuatu yang istimewa buat mereka. Oke ya. Nah setelah Kak Yani udah kerjakan ini ke depannya. Iya. Terus ya. Panggilannya di situ. Panggilannya. Oke ya. Rasa hidup di situ. Hidup yang lebih hidup. Hidup yang lebih hidup. Oke, terus kayak teman-teman, Kak Yani ini tidak seperti orang normal pada umumnya. Ya, kalau Kak Yani cerita dia pergi ke pedalaman naik motor belasan jam, ya sebetulnya buat teman-teman yang lain nggak susah. Ya kan, di motor 5 jam, jalan kaki, tapi buat Kak Yani sulit karena Kak Yani ini kakinya lemah. Betul Kak Yani ya? Betul. Bisa dibilang lumpuh nggak sih? Ya. Dulu awalnya lumpuh Lumpuh ya. total, kemudian Mulainya untuk jalan 10 meter aja itu butuh waktu. Harus pegangan, ya beberapa kali kehilangan keseimbangan dan jatuh. Jadi saya juga saksi matanya, ya akhirnya kayak ini dipikul, diangkat, pernah digendong, pokoknya macem-macem. Nah, waktu banjir pernah dipikul ya. Ya jadi sebetulnya itu menginspirasi banyak orang gitu. Nah, jadi kita mau dengar cerita sedikit tuh Kayan. Jadi awalnya dulu gimana Kayan itu? Sakit ya? Iya, mendadak aja sih, panas tinggi. Kemudian ya tiba-tiba aja 3 hari panas tinggi, 3 hari demam, tiba-tiba lumpuh. Lumpuh total ya, betul Kayan? Iya, lumpuh total, bawa ke rumah sakit sudah nggak bisa. Mungkin terlambat ya bawa ke rumah sakitnya. Setelah 3 hari bawa ke rumah sakit ya? Setelah 3 hari langsung lumpuh total, dari batas dada mati rasa memang. Ke bawah ya? Ke bawah, jadi mati rasa. nggak seperti ini dulu ya? Enggak, ini udah dewasa ya? Waduh, kecewa dong, pasti terpukul ya Kayan ya? Bayangkan anak muda, punya banyak ganteng impian, ya. punya banyak impian, punya banyak cita-cita, Tiba-tiba jadi harapan keluarga. Jadi karena satu-satunya yang kuliah waktu itu saya. Kayan nih ya, andalan lah ya. Andalan, diharapkan sekali, dan tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah oke ya, nah di kondisi terpuruk itu berapa tahun ya Kayan ini bisa keluar dari depresi seperti itu? Cukup lama sih prosesnya ya. Jadi sampai betul-betul bangkit itu mungkin setelah 5-6 tahun. 5 sampai 6 tahun lama ya. Terus apa yang ada di pikiran Kak Yani selama Kak Yani itu terpuruk gitu? Ya, maksudnya beda ya kalau orang itu lumpuh dari lahir dengan orang setelah dewasa baru dia lumpuh. Ya, itu akan sangat sulit. Apa sih? Ya, jadi putus asa yang pasti ya. Ada peperangan batin antara putus asa, tapi juga nggak mungkin begini terus, gitu kan. Kemudian juga ya takut
nanti masa depan gimana. Sekarang sih masih waktu itu ya, masih Iya. waktu itu masih ada keluarga, masih ada orang tua, tapi lama-lama kan Ya betul ya, bakal sendiri, bakal sendiri ya. bakal sama siapa. Itu sih. Oke. Selalu kalau bisa jangan bangun dari tidur gitu. Iya betul ya. Iya, Apa? apalagi kalau pas mimpinya mimpi yang yang kita sedang enggak, dulu sering mimpinya itu mimpi jalan, Mimpi main, beraktivitas ya. beraktivitas. Tiba-tiba begitu buka mata, itu mimpi nggak ya. bisa bergerak, Nggak bisa. Wah itu. bahkan nggak dirasakan, seperti nggak punya kaki, nggak punya nggak ada. Itu pahit sih, pahit ya. Ya siapa tahu ada teman-teman yang mungkin ngalamin hal serupa ya. Ya, Biar obrolan ini bisa memotivasi bahwa apapun yang terjadi, entah lumpuh macam-macam lah ya, itu bukan akhir dari segalanya ya. Terus bagaimana Kayani bisa keluar dari situasi itu? Kan dari Lampung ya, ya, lalu ada di Kalbar, lalu nggak cuma di Kalbar, lalu keliling ke banyak tempat di Kalbar ini. ya. Jadi saya punya adik ini sudah melayani. Oke. Dia yang saya ingat lalu dia selalu SMS, dan Dulu belum saya- WA kan, belum ada ya. jangan SMS. Jadi apa? Dia SMS selalu menguatkan saya, gitu, dan selalu dia sapa dengan kata-kata, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Pahlawan Terus, ya. dia Kayak ngeledek nggak sih? Iya. Ya awalnya ini apa kok? Orang Saya lagi banding, terbaring lagi ya. terpuruk, lagi nggak punya semangat, putus asa. Terus dia sapa dengan kata-kata itu. Tapi itu terus gitu kan. Terus ya, nggak dan cuma sekali. nggak cuma sekali, terus. Dan saya tahu itu diambil dari satu ayat di Hakim-Hakim kalau nggak salah ya, tentang Gideon. itu, hai pahlawan yang, Yang gagah gagah berani, gagah yang berani. berani, tapi yang di SMS gagah perkasa. Nggak tahu itu kenapa pakai kata gagah perkasa. Ya, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, waktu saya baca itu, ketika Gideon meresponi dengan sikap yang benar, Aha. kalau kita baca kisah selanjutnya, akhirnya Gideon betul-betul bangkit dan jadi pahlawan. yang Jadi gagah pahlawan berani. ya. Dari situ saya terinspirasi, kemudian saya mulai punya keyakinan, Punya harapan ya, punya punya harapan. punya keyakinan bahwa saya harus bangkit, dan saya juga harus jadi pahlawan yang gagah berani dan gagah perkasa. Perkasa ke pedalaman-pedalaman. Nah oke, terus apa tindakan Kayani setelah ada yang berubah di dalam? Ya, saya banyak baca firman, banyak merenungkan firman, kemudian banyak berdoa. Terus kan waktu itu tantangannya banyak, nggak cuma sakit aja, kondisi ekonomi, keluarga dan lain sebagainya. Tapi saya disiplin diri, paksakan diri untuk pokoknya mendekatkan diri sama Tuhan. Mendekatkan diri sama Pikiran Tuhan saya ya. disiplin untuk terus pegang Fokus. janji Tuhan, pegang firman Tuhan, dan akhirnya ya itu jadi kekuatannya. Akhirnya Kayani berani ya, berani keluar dari kamar, Ya. berani keluar dari rumah, bahkan berani keluar dari Lampung ya. Ya, Ya terus ya kan awal Kayani di Sungai Pinyuh ya, di Kalimantan Barat ya. benar. Lalu mulai berani keliling ke kota-kota lain, lalu berani ke pedalaman. Kalau boleh tahu, Kayani udah ke berapa kabupaten di Kalimantan Barat? Kalimantan Barat ini berapa tahun? Belasan pokoknya. Belasan. Udah semuanya belum? Kurang 13, berarti kurang Kurang satu. satu. Apa itu? Kayam Utara. Kayong Utara Kayam ya. Utara. Oke. Ketapang sudah. Ketapang sudah ya. Marau. Marah ya. Jadi Ketapang sudah, tinggal Kayam Utara. Jadi kalau 13 berarti sudah 12 kabupaten. Berarti untuk orang seperti Kayani itu sebetulnya luar biasa. Gitu ya. Iya, maksudnya bisa keliling ke banyak kabupaten di Kalbar ya. Terus perjalanan paling jauh Kayani itu berapa jam? Ya, selama ini. Ya. Pernah yang kalau dihitung sampai harinya ya, pernah kami jalan, tapi nginep sih ya. Nginep. Jalan berangkat mungkin sekitar jam 4, terus harus nginap di jalan sampai di tempat jam 5 sore. Jadi jam 4 pagi. Jam 4 sore. Dari jam 4 sore. Jam 4 sore terus nginap di jalan. Besok pagi-paginya kami jalan lagi. Lanjut lagi Lanjut lagi sampai di tempat jam
Suri. Ada beberapa yang lumayan jauh dan Lumayan jauh, makan waktu berjam-jam. Ya, dan yang saya ingat yang pernah sama saya, kita waktu itu berapa motor, itu di motor 14 jam. 14 jam ya. 14 jam ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya nggak biasa yang dilewatin Kayani. Jadi senang bisa bisa ngobrol sama Kayani. Ya, berharap terus sehat dan terus keliling. Apa harapan di hidup Kayani? Harapannya ya bisa terus berbuat berdampak ya. Jadi ingat ada statement dari ayah kita, Ya, jadilah pohon yang menghasilkan buah yang buahnya bisa dimakan. buahnya bisa dimakan. Ya, waktu saya baca statement itu, saya ingat ada pohon juga yang berbuah, bahkan buahnya menarik. Warna-warni ya. Merekam, tapi nggak bisa dimakan. Jatuh, busuk, dimakan sama pohon itu sendiri. Habis ya pokoknya. Padahal harusnya jadi buah yang bisa dinikmati. Iya. Jadi kayak ini mau jadi Iya, wow, selalu ingin jadi buah yang bisa dinikmati. sadis ya. Iya. Ya, berharap banyak orang-orang seperti Kak Yani di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia ya. Ya. Ya, di Papua, di Sulawesi, banyak sekali ya orang-orang yang membutuhkan kehadiran sosok orang yang mau berbagi. Oke, jadi senang ngobrol-ngobrol dengan Kak Yani. Ya, kayak sampai di sini aja ya.